Gue sempet dibilang ini presenter kok sok pintar banget sih gitu. Sempat down juga. Emang gue sok pintar ya gitu ya. Wah, nggak di on air, nggak di off air ada. Gue selalu mengatakan Pak. Kata Pak itu akan sudah membentengi diri gue bahwa kamu bapak-bapak, saya bukan temanmu, bukan teman. Sempat ada yang foto-foto nggak pantas. Teman-teman gue ngerasa, kok parah banget itu, ada yang foto-foto nggak pantas dikirim. Kalau gue ngerasa, ya elah buat lucu-lucuan aja, cuekin aja. Gitu gue nggak terlalu baper, biasa aja. Berarti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para konco, sobat dan guys. Kembali nih bertemu bersama saya nih, Mas Blangkon Ferdi Setiawan dalam The Blangkon TV. Blak-blakan, no kontroversi. Anda tidak bosan? Kali ini saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan seorang presenter televisi berita di Indonesia. Pembawaannya yang terkesan jutek dan galak, namun ternyata dia memiliki sisi humanis dan sisi humoris yang menarik untuk kita kulik. Dia adalah Caca Anissa. Ingin tahu dialognya seperti apa dan juga sisi lain dari Caca Anissa? Tetap di The Blangkon TV, blak-blakan no kontroversi. Nah, para konco, seperti yang saya janjikan tadi di pembukaan saya akan ngobrol dengan seorang yang istimewa. Mungkin Anda sering melihatnya di layar televisi memang beda, TV One. Dia adalah Caca Anissa. Mbak Caca, apa kabar? Kabar baik. Lama tak bertemu Mbak Caca. Iya, udah berapa lama nih? Berapa lama bertemu. Nah, para konco, kita akan mengulik nih tentang seni dari dunia presenter yang digeluti Mbak Caca Anissa, termasuk jurnalis. Mbak Caca, sebenarnya cita-cita awal itu menjadi presenter? Sebenarnya sih enggak juga sih ya, karena dulu mamaku tuh pengen aku tuh masuk ke kedokteran, jadi dokter umum lah istilahnya kayak gitu ya. Tapi nggak tahu kenapa memang jalan hidup mengantarkan ke dunia jurnalistik. Sebenarnya kalau dibilang background kuliahnya nggak ada hubungan sama sekali. Jadi aku kan dulu kan SMA-nya kan di Medan. Memang sih dulu tuh pernah nonton TV yang ada hubungannya dengan presenter lah. Dulu tuh film Jepang kalau nggak salah. Sempat kepikiran sih, wah keren juga ya kalau jadi pembawa acara gitu atau presenter. Tapi waktu dulu tuh nggak kepikiran karena kan biasanya kalau misalnya jadi presenter itu udah tahu lah look mana yang biasanya untuk jadi presenter ya, kebule-bulean gitu ya. Kalau gue kan enggak sama sekali, jadi udah tahu diri gitu ya. Ya udahlah, hanya sekedar keinginan. Itu berarti pas iya. SMP atau SMA? Pas kuliah? Dulu itu nonton kalau nggak salah SMA kalau nggak salah ya, SMA. Ya? Okay. Jadi sama sekali nggak ada jalan lah kayaknya ke arah sana gitu kan. Terus aku habis itu mikir mau kuliah di mana ya. Orang tua tetep tuh, pokoknya harus kedokteran. Mama itu pengen anak mama jadi dokter umum. Tapi aku langsung mikir gini, aduh dokter umum itu kan susah banget skornya waktu itu kan. Aku memang pengen itu masuk UI. Lihat passing grade waktu tryout lah istilah zaman dulu ya, waktu SNMP tuh nggak ada nyasar-nyasarnya kedokteran UI. Tahu diri lah ya mikirnya. Tapi aku mikir gini, pokoknya apapun itu aku harus masuk UI. Apapun itu aku harus masuk UI. Kalau nggak kedokteran, aku ngambil jurusan yang memungkinkan aku untuk masuk UI gitu. Bingung tuh waktu milih jurusan. Tapi orang tua pokoknya bilang, ya udah kalau nggak masuk UI, yang penting universitas negeri manapun, yang penting ada kedokterannya di antara 3 pilihan. Dulu tuh aku ngambil IPC itu gabungan IPA IPS. Jadi ada 2-3 pilihan, di antaranya bisa ambil IPS, bisa ambil IPA. Ya udah aku mikir gini, ya udah aku masuk UI. Jurusan ilmu politik ya, aku udah hitung-hitung skorku kayaknya masuk. Dari sekedar selama tryout itu kayaknya masuk aku, kemungkinan sih hitung-hitungan aku masuk.
Terus kata mamaku kan harus kedokteran nih. Ya udah nih, aku bikin pilihan keduanya. Itu Universitas Andalas di Padang kedokteran. Tapi secara passing grade itu lebih tinggi daripada kedokteran di UI. Tapi kan aku pikir aku pengen masuk UI. Jadi udah, ya udahlah kedokteran pilihan kedua gitu ya. Ternyata lulus pilihan pertama, politik UI. Mamaku nanya, loh kok lulus pilihannya pertama politik UI? Kan kamu milih kedokteran Andalas. Ya ma, waktu ngisi aku taruh pilihan kedua. Wah habis aku dimarah-marah. Berarti secara passing grade aku harusnya bisa masuk ke Andalas. Terus aku bilang, udah mah tenang aja, udah nasib. Wah mamaku tuh ngambek sebulan nggak diomongin. Karena ibaratnya itu apa jurusan ilmu politik? Aku juga nggak tahu. Yang penting kan masuk UI waktu itu. Masuklah, mamaku tuh awalnya sempet gak mau daftar ulang, tuh males urusin aja deh sendiri kampusnya gitu kan, tuh SPMB ulang tahun depan. Aduh, udah lama masuk aja dulu. Yang penting kan UI itu kalau di sini tuh UI itu ibaratnya udah cita-cita orang gitu, masa sia-siain gitu ya. Udah masuk lah itu jurusan ilmu politik. Waktu masuk yang merinding lah, keren gitu. Dari keluarga nggak ada yang masuk UI karena semuanya ada USU gitu ya. Ya udah deh masuk UI kan luar biasa. Mamaku akhirnya ya udahlah, mama bangga lah gitu masuk, ternyata ini loh Universitas Indonesia masuknya itu megah gitu kan. Waktu jurusan ilmu politik nggak ada bayangan sama sekali dong. Masuk kuliah semester pertama bingung, itu otak udah IPA ya karena dari SMA itu IPA. Masuk disuruh belajar jurusan pengantar ilmu sosiologi. Wah itu mendidih itu ya. Astagfirullahaladzim, ini gimana ceritanya? Semester pertama tuh nggak achieve lah istilahnya, itu bingung kayak meraba-raba ini apa pengantar ilmu politik. Pertama berapa? Masih 3 sih, cuman ada pengantar ilmu sosiologi yang aku itu nilainya C. Karena nggak ngerti, disuruh belajar teori McDonaldisasi. Aku mikir, sejak kapan McDonald bisa jadi teori? Ternyata itu teori globalisasi sebenarnya kan. Semester kedua masih meraba-raba, kayaknya gue mau give up nih. Ternyata udah menemukan itu di semester keempat, kelima udah tahu. Kayaknya aku mau ngambil jurusan spesifiknya itu ilmu politik perempuan atau kajian gender lah, feminis lah istilahnya. Wah baru tuh nilainya beranjak naik. Tiba-tiba TV One buka stand job fair di UI, di Balai Rum UI. Semester 4. Semester semester 5. Mau skripsi lah ibaratnya itu, baru ancang-ancang. Daftar aja dulu, pede aja dulu. Karena dulu waktu itu pacarku sekarang jadi suamiku bilang, lo kan cerewet banget tuh, kayak masuk jurnalis cocok, kata dia gitu. Masa sih? Sebenarnya sih tuh karena mungkin orang Sumatera ya, jadi memang daftar di UI lagi, daftar di Balai Rum itu TV One Job Fair, keterima bu. Padahal cuman tesnya di situ di tempat, disuruh live report. Kecil lah ya orang kan nggak punya pengalaman jurnalis sama sekali, nggak pernah di TV, nggak pernah di radio. Memang dulu kan ada kan di UI itu ada RTC UI, aku nggak pernah ikut. Organisasi juga nggak pernah ikut. Jadi kerjanya itu kuliah biasa aja, kuliah nongkrong takor gitu, bengong karena bingung ini jurusan apaan gitu ya. Habis itu diterima, kaget, waduh kok bisa diterima gitu. Belum skripsi waktu itu, tapi kan prosesnya panjang. TV One itu dulu kan lagi melentang-melentangnya lah ibaratnya, booming-boomingnya. Kalau nggak salah butuh waktu setahun sampai kemudian ditelepon kayaknya sudah masuk babak akhir. Waktu itu aku lagi skripsi kalau nggak salah, tuh ditanya gimana ini, kamu bisa nggak selesain skripsi kamu kalau kamu masuk di TV One, karena kita ada pendidikan selama sekira 8 bulan setahun. Aku galau tuh, tapi aku bilang, aku memang prinsipnya nggak pernah bilang enggak, namanya rezeki. Bisa bilang gitu kan, nggak tahu nih gimana ceritanya, skripsi itu baru masuk ya. Masuklah di Kampus One. Itu pertama kali dapat gaji. Wah itu bangganya luar biasa. Orang tuh juga kaget tuh, gimana skripsimu gitu. Bisa lah Pak, insya Allah bisa. Langsung ngekos tuh daerah Pulau Gadung. Jadi nyambil itu ke kampus, weekend ngerjain skripsi. Terus Senin sampai Jumat aku di Kampus One. Sampai lulus di Kampus One, aku bisa akhirnya lulus juga di kampusku. Pas ya? Pas waktu itu, nah aku abis itu kan dihadapkan 2 pilihan. Mau nilai Kampus One bagus atau mau nilai skripsi yang bagus. Aku mikir, memang aku pengen jadi jurnalis, tapi cita-cita terbesar gue tuh pengen jadi dosen. Kalau skripsiku jeblok, aku nggak bisa ngambil S2. Jadi aku bilang ya udahlah, kalau di TV One aku kurang all out waktu itu pendidikan, yang penting skripsiku bagus. Alhamdulillah skripsiku nilainya A. Jadi luluslah aku
untuk nanti proses kalau misalnya daftar S2, belum kebayang sih waktu itu. Udah masuk TV One jadi jurnalis. Sebenarnya prinsip aku maksud jadi jurnalis itu karena kerja keras kali ya. Aku tuh orangnya nggak suka mengeluh gitu. Jadi kalau kerja ya kerja aja, berteman aja. Mau dimarahin juga pelan aja. Jadi ada yang bilang kayaknya cocok juga jadi jurnalis, itu aja sih sampai sekarang dengan format yang sama, bekerja keras, nggak pernah mengeluh, ikhlas aja, enjoy aja. Nah berarti orang tua itu langsung sadar, gak apa-apa lah jurnalis jalanin deh gitu. Atau seperti apa? Atau ada pertentangan lagi? Nah, waktu itu mamaku ngelihat aku live report pertama kali. Kamu udah tahu seneng lah ya. masuk ke TV One. Seneng, bangga ya, karena waktu itu wah, namanya TV berita ya, beda kalau mungkin aku ke TV-TV yang bukan TV berita. Pride-nya itu kan berbeda. Di TV One tuh mamaku bangga. Jadi kayak wah ya udahlah, kamu itu kayaknya difokusin aja di situ. Jadi udah kebayang gitu nanti aku karirku seperti apa. Jadi dukung, support. Sempet sih khawatir yang kayak aku pernah kalau nggak salah di TV One itu di BKO ya istilahnya ya, ke Jawa. Jadi waktu itu aku kayaknya hampir 2 minggu tuh nggak libur-libur karena di Jawa Waktu Timur. itu di mana? Jawa Timur. Jawa Timur. Waktu itu kan memang banyak banget isunya. Entah itu namanya kereta jeglek, teroris. Banyak banget. Di situ mamaku khawatir kayak kalau gini-gini aja udahlah keluar aja, karena mana ada manusia 2 minggu berturut-turut tuh nggak libur gitu, capean, takut sakit, takut drop atau apa. Tapi Itu seninya mah. itu aku kasih pengertian kalau tenang aja mah, kan banyak curi-curi istirahatnya, kayak di perjalanan ya kita tidur gitu kalau misalnya ada. Dan aku bilang sama mamaku, ini kan awal, nanti akan ada fasenya di dunia jurnalis itu kita tidak terlalu di-push atau di-pressure seperti itu. Jadi ada ibaratnya jenjangnya. Kalau kita masih reporter baru ya memang wajar lah kalau misalnya agak-agak di-push-push dikit ya. Tenang aja mah, nanti kalau udah makin lama kan makin lebih santai. Ternyata akhirnya bener gitu ya, mamaku kayak oh iya bener juga gitu sih. Mbak Caca ini berarti asli Medan ya? Ya, Nama Caca Anissa itu nama panggung atau nama beneran? sama sekali itu nama aku. Jadi sebenarnya itu ada ceritanya nama aku ya. Gimana? Dulu itu mama aku kan anak terakhir. Anak terakhir itu kayak Soalnya udah nggak ada nada-nada bedanya gitu. anak terakhir kayak udah ngasal kali ya bikin nama. Mama maaf ya. Nama kakakku bagus-bagus. Masya Allah kalau ngelihat nama kakakku malu sama nama sendiri. Eta Natasha, Ella Tangmara gitu. Wah keren-keren. Pas kebagian namaku sebenarnya namaku Anissa tok. Coba bayangin, Anissa aja udah nggak ada embel-embel lain. Terus waktu bikin akte, jadi kalau nggak salah ada fasenya nggak bikin langsung kayak mamaku karena udah capek anak 5 ya, Bo ya. Setelah udah dari kecil dipanggil, umur 1-2 tahun dipanggil, nama Caca tiba mau masuk playgroup gitu, Bu. Udah bikin lupa ini anak terakhir. Namanya siapa, Bu? Mamaku ceritanya gitu, nggak tahu bercanda apa enggak. Gue juga nggak tahu ya. Anissa aja, Bu. Karena dipanggil Caca, ya udahlah Caca Anissa. Jadi aku sampai kaget, namaku tuh Cacanya bener-bener CHA. Oh, gitu. Sampai ini mamaku tuh bikin bercanda apa gimana. Orang kan selalu bilang tuh nama panggung, nama panggilan. Demi Allah, dari aku bayi, akteku CHA ANNIS Jadi Anissa. kayak merek sesuatu ya. Permainan anak kecil. Ternyata mamaku mungkin tahu kali ini kayaknya akan harus buat nama panggungnya dari sekarang aja. Nah, sampai sekarang Mbak Caca menikmati dunia jurnalis dan tampil di depan layar terus sebagai presenter. Nah, pertama kali jadi presenter itu sendiri bisa diceritakan nggak? Apakah dites dulu? Wah di TV One itu ketat. Sebenarnya sih di TV One itu kan modalnya itu yang pertama kan kamu harus jago dulu di lapangan. Karena kalau live reportnya bagus, menganalisis situasi di lapangan bagus, mewawancara narasumber di lapangan bagus, sedikit poles-poles bisa masuk studio. Jadi waktu itu kalau nggak salah memang aku ada momentumnya. Waktu zamannya aku, saingannya good looking very very much ibaratnya. Aku, yaelah, skor berapa sih? 4 kali. Yang lain 10. Apa sih pertama kali program apa sih siaran? Dulu ya pasti dijenjang dong. Kabar pagi, kabar malam itu standar. Waktu itu kalau nggak salah aku habis live report panjang waktu kerusuhan makam Mbak Priok. Setelah itu aku langsung diminta untuk siaran karena aku bisa breaking news panjang tanpa ketakutan. Itu nekat aja sih sebagai modal. Awal siaran, Masya Allah, kayak naik bajai. Nih, tangan begini, tegang ya minta ampun. Bener-bener, aku juga ngeliatnya, wah kacau. Masih bukan tegang doang masalahnya, salahnya. Sampai aku tuh habis siaran kabar malam kalau nggak salah, sampai nggak berani keluar
ruang siaran karena muka udah malu, tembok salahnya bisa 40 kali sampai diteriaki, Caca salahnya udah 47, 51 sampai 100 kali mungkin. Grogi kan. Itu awal-awal. Jadi kayak ngerasa kayaknya gue nggak bakat ya jadi siaran. Panikan, grogian itu kayak ngumpul jadi satu, tegang lagi. Tapi ternyata benar. Sampai sempat gitu, kerasa putus asa gitu enggak? Oh iya, Oke. karena aku sebenarnya memang mungkin aku ternyata perfeksionis. Kalau ketika aku merasa bahwa mengecewakan orang, itu bikin aku down. Jadi waktu aku salah berulang-ulang, bukan karena aku malu sama diriku, aku malu sama orang lain. Kasihan dia harus retake berkali-kali, kasihan dia punya program bikin bagus-bagus, akunya ya ternyata yang salah. Nggak ada masalah dengan naskahnya, nggak ada masalah dengan kecepatan putar prompter, akunya yang salah. Di situ aku down. Daripada mengecewakan tim, daripada aku mengecewakan TV, aku kayaknya give up aja ya gitu sebenarnya awal-awal. Tapi ternyata benar kata orang-orang, semua itu persoalan jam terbang. Semakin lama kita bersiaran, sebenarnya semakin bagus itu karena satu, bisa memaintain emosi. Kalau kita sudah nggak konsen, kita grogi, itu yang bikin kita salah berulang-ulang. Jadi semakin lama itu dicoba sebulan 2 bulan. Bulan pertama 97, bulan kedua 80, sampai kemudian kesalahan cuma 5-10. Nggak ada yang bisa kita katakan bahwa siaran itu nggak salah ya, nggak akan mungkin. Karena kita bersiaran adalah kita meminimalisir kesalahan. Itu aja sih. Oke. Nah, hingga akhirnya nih Mbak Caca sekarang menjadi salah satu presenter yang tiap malam saudara-saudari nih nemenin kita untuk mengklarifikasi sebuah berita, untuk memberikan informasi yang lebih dalam tentang sebuah isu yang terjadi sepanjang hari. Mbak Caca ada kiat-kiat khusus nggak sih atau pengalaman yang menarik saat membawakan acara talk show malam Indonesia itu? Gak ada sih sebenarnya ya. Mungkin nggak tahu ya, kalau karena aku udah ngerasa kayak ini rutinitas pekerjaan aja. Jadi sih sebenarnya setiap hari itu berjalan seperti biasanya aja, ke kantor, kita rapat, kita lihat isu, kita berdialog sebaik-baiknya. Yang paling unik itu adalah kalau misalnya, nah ini dia orang yang nggak tahu. Kita itu kan kalau bersiaran itu sebaik-baiknya kita perform di layar. Mau kita lagi capek, mau kita lagi pusing, mau kita lagi batuk, mau kita lagi gatel, apapun. Nah itu dia bagaimana kita harus memaintain semua kondisi di luar atau di dalam, tapi kita harus all out. Atau misalnya tiba-tiba kita ada kasus baru, misalnya breaking news, gimana cara kita supaya tetap terlihat tahu. Karena kan kalau bersiaran itu kan kita diharapkan setidaknya kan tahu. Betul. Kan kita kan kadang-kadang kan baru aja tahu gitu. Gimana caranya? Ada istilahnya, ini presenter kok ini banget sih, kurang pinter sih gitu ya. Nah itu dia yang kita harus mengakali itu, supaya setidaknya kita tahulah kulit luarnya dengan acting yang sedikit sehingga kita terlihat expert. Karena kan kita kalau dialog itu kita bertemu dengan narasumber dengan berbagai macam level pengetahuan, entah itu profesor, entah itu menteri, hanya orang biasa, masyarakat, pedagang. Prinsip bersiaran kita harus duduk sama sejajar dengan mereka. Aku tuh dulu sempat berdebat mengenai sebenarnya posisi presenter tuh apa, di bawah atau sejajar dengan narsum. Waktu itu ngerasa kita di bawahnya narsum. Gue satu-satunya mengatakan no. Kalau lo memang pakemnya seperti itu, mending gak usah jadi presenter gue. Gue pride gue sangat tinggi dengan namanya talk show. Talk show itu adalah punya gue, punya program gue, punya tim gue. Narsum yang datang ke situ harus punya etika. Gue punya kuasa untuk menghentikan dialog, untuk meminta dia menjawab pertanyaan, dan gue tapi tidak terlalu tinggi, tidak tinggi posisinya sejajar. Jadi menghormati gue hormati narsum. Awal-awal gue sempat dibilang ini presenter kok sok pintar banget sih gitu. Sempat down juga, emang gue sok pinter ya gitu ya. Oke, gue kurangin gitu ya. Jadi gue mungkin pakai bahasa-bahasa yang terlihat jangan sok pinter. Tapi dalam hati itu lebih baik dibandingkan jadi presenter. Wah ini presenter gak pinter banget gitu. Nah gue tuh pengen mengubah pandangan bahwa presenter perempuan bukan sekedar blush on, lipstick, shading, rambut, baju yang seksi atau apapun. Presenter perempuan adalah presenter yang pintar, punya kapabilitas dan dihargai narasumber ketika berdialog. Itu juga yang membuat aku kenapa aku susah-susah S2 gitu ya. Sebenarnya susah S2 itu bukan karena apa-apa, cuma ingin membuktikan bahwa untuk menjadi seorang presenter dialog perempuan
gue harus berlari 2 kali lebih kencang dibandingkan presenter laki-laki. Sorry to say, memang ada stigma di dunia presenter itu. Kalau presenter perempuan mah pendamping. Dari gue siaran Apa Kabar Indonesia Weekend waktu itu masih cimit-cimit, masih muda, belum nikah, umur 20-an. Di situ pun gue ngerasa bahwa gak bisa, gue bukan pendamping. Sorry to say, gue itu juga pemain di sini. Penentu Bukan kalau sekarang tuh gue dibilang gini, Caca kamu presenter kok galak banget. Itu dia mungkin ya. Kadang-kadang kita juga berpikir bahwa kita harus menunjukkan taji kita juga lebih baik daripada ini pecicilan. Gak mau gue, gitu sih. Ya, jadi memang ada image tersendiri lah ya. Presenter 1, presenter 2, presenter 3. Nah, dari Mbak Caca sendiri pernah nggak sih mengalami atau mungkin dianggap sebelah mata oleh narasumber atau mungkin narasumber yang menggoda dalam tanda petik seperti apa? Kan pasti ada. Ini pertanyaan klasik. Gue berkali-kali ya ketemu sama orang pasti ditanya yang pengen tahu dengan dunia jurnalistik. Pernah nggak digoda narasumber? Mungkin Mas Ferdi sempat beberapa kali dijawab mungkin ya dengan presenter perempuan. Mostly jawabannya iya ya. Pasti. Gue nggak pernah. Karena Mbak Caca ini dilihat karena Gue nggak pernah. Karena gue percaya bahwa semua itu kita yang menentukan. Mau kita digoda, mau kita dilecehkan, mau kita anggapannya seperti apa, kita yang menentukan. Maka sedari awal bangunlah tembok-tembok itu. Kalau dibilang menggoda secara frontal hampir nggak ada. Tapi dari awal gue sudah membangun yang namanya apa ya? jadi orang benteng Cina ya, tembok Cina ya, tembok Berlin. Kalau ada narsum misalnya ketemu sama orang minta nomor telepon, nggak di on air, nggak di off air ada. Gue selalu mengatakan Pak. Kata Pak itu akan sudah membentengi diri gue bahwa kamu bapak-bapak, saya bukan temanmu, bukan teman. Panggil Mas aja. Makasih Pak lagi. Itu yang pertama, katakan Pak dulu. Dan yang kedua, tidak ada pertemuan di luar kecuali berurusan pekerjaan. Kadang-kadang gue juga mikir ya, gue nggak presenter kurang gaul. Gue nggak pernah namanya lobby-lobby narsum di luar. Gue nggak pernah namanya nongkrong-nongkrong sama narsum di luar kecuali misalnya gue ada side job, gue harus ketemu, gue harus meeting dan lain-lain. Karena gue tahu kalau dunia antara perempuan dan laki-laki itu dunia yang bisa memunculkan namanya kesalahpahaman. Betul. Kalau gue ketemu terus tiba-tiba dia beranggapan lain, ya nggak salah dia juga. Betul. Gue juga memicu sebuah kesalahpahaman. Bener dari awal Bapak sudah lagi di sini, Cak. Ayo kapan-kapan nongkrong ngopi. Baik Pak, siap. Tapi hari ini belum bisa. Mohon maaf. Itu diulang-ulang sampai tahun 2022 ibaratnya. Berarti punya prinsip itu ya. Jadi pokoknya sudah ciptakan border percakapan, ciptakan border bahwa tidak ada pertemuan-pertemuan di luar yang santai-santai kecuali bukan ada kerjaan. Yang ketiga adalah selalu sopan. Kalau dia dipuji, terima kasih Pak titik. Harus dititikin. Jadi nggak ada ngambang titik panjang itu kan. Oh ini kayaknya Nora. Wah Caca cantik di TV layar. Terima kasih Pak. Salam buat keluarga. Titik. Gak usah dibalas lagi. Itu keren Mbak Caca. Keren banget. Tapi apakah itu tidak berpengaruh dengan kegiatan off air Mbak Caca nih? No. Kadang Alhamdulillah. orang terus dapat off air nih kalau nggak bicara sama-sama. Alhamdulillah gue banyak pekerjaan juga. Tapi mungkin kalau gue ramah, kalau gue gaul, kalau gue sering nongkrong ngopi-ngopi sama mereka, gue akan punya pendapat lebih. Tapi percaya Allah gue lebih keren. Betul. Tanpa gue harus begitu, rezeki itu udah ada porsi-porsinya. Mau kita tiduran, itu jangan tiduran, nggak ada usaha dong ya. Karena gue dipesankan oleh suami dan juga keluarga bahwa semua itu berukuran pada 3. Tempat yang salah, waktu yang salah, dan juga momentum yang salah. Hati-hati aja di sini. Gue tidak pernah nongkrong di tempat-tempat, mau acara kantor, mau acara ulang tahun, mau acara hura-hura. Gue tuh mungkin di TV1 tuh paling yang nggak akan jarang datang. Gak gaul gue. Mungkin orang ngelihat gue kayaknya gaul gitu. Gak gaul gue, karena gue paham. Gue punya keluarga. Someday gue kicik-kicik di satu tempat, tiba-tiba keluarga gue ngeliat, entah siapapun, keluarga suami, keluarga gue, keluarga mertua, siapapun, tiba-tiba berpikir gue ke arah negatif, salah mereka atau salah gue? Gue bilang salah gue, karena waktu yang salah, tempat yang salah, momentum yang salah. Orang kan nggak kita jelas kita panggil, gue kesini begini, nggak usah. Tapi sudah rumor, jadi gue menjaga yang namanya marwah keluarga itu. Nah tuh para konco,
Terkenal apapun, yang penting sama keluarga memberikan nasihat, ya, Ya, kita turuti Mbak Caca ya. betul. Karena bukan tidak mungkin apapun urusannya dampak positif dan negatif keluarga yang ngalamin kan. Dunia ini dunia multitafsir, jadi gue jaga aja. Nah selanjutnya Mbak Caca tentang pencapaian Ya. selama berkarir dari tahun 2009 sampai sekarang. Lama Apa banget. sih pencapaian yang masih ingin dicapai dari Mbak Caca sendiri, termasuk di dunia broadcasting, di dunia penyiaran presenter maupun di dunia sekolah jadi dosen dan sebagainya. Ya, jadi sih sebenarnya sampai sekarang aku ngerasa bahwa aku belum apa-apa. Mungkin sama Caca Anissa yang dulu lulus kuliah S1 UI gitu. Walaupun sekarang aku udah selesaiin S2, udah jadi dosen, merasa kurang. Kalau dibilang sekarang sih pasti udah alhamdulillah ya, nggak bersyukur banget kalau nggak alhamdulillah. Sudah punya kerjaan, jam kerjanya enak, kantor sayang sama gue. Keluarga Itu udah oke. keluarga oke, nggak ada masalah. Jam kerja makin lama makin bisa disesuaikan. Tapi merasa kalau Allah masih memberikan gue lagi rezeki, pengen sekolah lagi. Wow. Sekarang ini belum bisa sekolah lagi karena itu berhubungan dengan keluarga. Anak gue masuk SD yang butuh banget ditemani. Gue sih udah kebayang waktu S2 di UI aja kemarin tuh berdarah-darah ngelulusinnya, menangis-nangis karena punya suami, punya anak gitu kan, jadi istri lagi, pengennya S3 lagi. Sudah sih berpikir kayaknya targetnya tahun kemarin, nggak Ada keturutan, ada pandemi. Tahun 2021 ini bisa jadi ya kalau ada rezeki. Kalau di TV One mungkin apakah aku untuk talk show sudah mencapai titik tertinggi karena sudah presenter talk show, dibilang pengen nggak punya acara sendiri. Apa bedanya kalau untuk TV One itu kan hanya Pak Karni yang punya acara sendiri. Apa Kabar Indonesia Malam itu menurut aku sudah suatu hal yang luar biasa, dikasih kepercayaan buat siaran di situ ya, siaran prime time. Kalau berkarir di TV One masih banyak ya senior-senior yang harusnya jenjangnya itu masuk. Jalanin aja di TV One seperti apa, sebaik-baiknya bersiaran. Kalau punya karir ya alhamdulillah. Tapi kalau dunia luar tuh tetap pengen jadi dosen yang baik atau ambil S3 lah minimal. Nah, Mbak Caca sendiri menghadapi fans dan penggemar dan mungkin penonton setia itu seperti apa sih Mbak Caca? Karena bukan tidak mungkin ya, kritikan selalu ada, netizen kan lebih tahu Iya, dari ya. apa segalanya. Sebenarnya mungkin aku mau mohon maaf ya kepada netizen. Aku tuh sebenarnya paling gaptek. Sampai sekarang nggak ngerasa kalau aku tuh public figure, atau apakah aku seorang yang punya fans? Masa sih Pasti gitu? lah. Enggak, kayaknya enggak deh, biasa aja gitu ya. Terkaget-kaget ketika kalau misal ada yang komentar gitu, Mbak Caca aku fans. Kalau ketemu di off-air, Mbak Caca aku fans. Sumpah demi Allah, gue tuh kaget. Apa sih yang orang fansin dari gue gitu? Mungkin keluarga gue aja ngerasa kalau gue punya fans itu kayak siapa yang fans sama lu? Karena aku tuh orangnya Cuek kocak ya? banget. Di kantor itu yang paling, gue dari bangun tidur sampai menutup tidur tuh kerja gue bercanda, gak ada serius-seriusnya. Kalau orang tahu gitu ya. Tapi aku berpikir bahwa ya alhamdulillah ada yang mengapresiasi kerja gue. Kadang-kadang nih kalau orang yang terlalu sensitif nih, suka itu di DM itu ada kata-kata yang mungkin kurang pantas, menjerus ke pelecehan ada. Benar, gitu saya ya. juga pernah ngeliat Terus mau ngomentarin. Kalau aku sih gini prinsip aku tidak pernah mau membalas netizen dengan kasar. Gak pernah mau, karena aku tahu bahwa mereka tuh sebenarnya nggak terlalu bermaksud untuk begitu. Karena ya iseng-iseng aja. Misalnya sambil makan gorengan, terus Mbak seksi banget, aduh hai semlo hai. Kalau orangnya baperan, wah panjang. Kalau gue ngerasa Biasa aja. iseng aja. Hal yang paling parah aku lakukan kepada netizen kalau gue udah nggak suka banget dengan komentar itu, gue blok. Mohon maaf, karena kan Instagramku itu memang isinya ada keluarga. Secara kata-kata nggak etis lah, tiba-tiba keluarga tuh ada yang ngebaca tuh komennya menjurus ke arah pelecehan, gue blok aja, mohon maaf gitu ya. Karena kan nggak boleh sebenarnya, nggak ada tuh gue maki-maki, gue apa, coba blok aja. Kalau di DM ada, kalau di DM kan berarti nggak dibaca sama keluarga dong, gue cuekin aja. Sempat ada yang foto-foto nggak pantas, teman-teman gue ngerasa, kok parah banget itu, ada yang foto-foto nggak pantas dikirim. Kalau gue ngerasa, ya elah buat lucu-lucuan aja, cuekin aja. Gitu, gue nggak terlalu baper, biasa aja. Berarti
Berarti keluarga tuh nggak ini ya, istilahnya nggak pernah mengecek-ngecek seperti itu ya? Enggak lah, suami gue nggak pernah ngecek sampai DM nggak pernah. Cukup dia tahu kalau gue itu pasti bisa mengelola emosi dengan baik. Cuman keluarga itu selalu kasih pesan bahwa apapun omongan netizen, mau apapun yang dikatakan, jangan dibalas. Kalau dibalas kita yang salah, namanya juga netizen. Ya cukup kalau udah emosi banget, berapi-api nih misalnya, gitu ya udah blok aja, susah amat, delete susah amat gitu. Ngapain berbalas pantun di sosial media, apa gunanya? Itu aja sih. Nah itu para konco, jadi ketika ada yang mengkritik, ada orang yang memberikan komentar yang buruk, kita cueki saja lah ya. Kalau memang itu hal yang buruk, kenapa harus kita tanggapi? Semakin kita tanggapi, semakin ramai Mbak Caca. Tapi ada yang bagus juga loh komentar. Kalau ada komentar-komentar bagus, gue langsung masukin ke hati dan ke pikiran dan ke hati. Mudah-mudahan nanti diperbaiki. Nah itu para konco, obrolan kita di segmen Sinau Bareng bersama Mbak CHA. Kita lanjutkan di segmen Biodematon. Iya. Nanti setelah ini ya. Berangkat dulu tugas. Karena suami nikah ke gue udah tahu konsekuensinya. Jadi milih tugas dulu. Ya, suami insya Allah mengerti. Pulang pertama kali ke rumah, yang dipeluk anak dulu atau suami dulu? Anak dulu, yeay. Suami kenapa nggak dipeluk sih? Karena anak dulu yang paling menarik. Anak dulu paling lucu. Biarlah gue bebas seperti burung, berkarya dengan isu yang tiap hari itu beda-beda. Wah. Seperti burung mengkritik karena Ya bebas. benar.